pemirsa semua, sekarang kita udah ketemu lagi di indahnya Tadarus. Papa silakan. Ngobrol dulu sama Kumi tuh. Ini biar kelihatannya akur. ya, pencitraan dong. Di rumah suka berantem nggak? Pemirsa pengen tahu tuh. Sering. Nih, punya pertanyaan nih. Apa? Lebih milih mana sendirian? Misalkan nih ada mall gitu kan. Sendirian. Sendirian di situ. Nggak ada siapa-siapa, nggak boleh ada siapa-siapa, terus semua gelap gitu. Atau di sekolah. Nginep di situ, nginep semalam. Di hotel. Oh, di hotel sih. Iya kan. Tapi di hotel angker mau. Nggak mau. Sendirian tadi di mana? Sendirian. Sendirian. Terus gelap. Di mall. Di mall. Di mall gelap. Terus? Nggak ada orang. Gelap sendirian, nggak ada orang. Oke, terus? Di sekolah. Pilihannya mana lagi? Sekolah. Pilihan sekolah. Tadi Kumi milih di mana? Di hotel. Di hotel. Tapi hotelnya juga gelap. Iya. Gitu. Idem sama ya. Kenapa Kumi milih di hotel? Nggak tahu. Kamu nggak ada pilihannya. Berarti hotel nggak kenapa-napa. Nggak ada pilihan, berarti hotel nggak apa-apa. Gini. Nah sekalian kita masuk aja ya ke pelajaran. Coba baca langsung. Surah Shad ayat 34. Surat Shad ayat 34. Ini kan surat Yunus. Surah Shad 38. Surah 38. Pemirsa udah siap dengan surah Shad? Udah siap belum? Yuk ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad ayat 38. Ya silakan baca Kak. 38. Ya. Di Kumi ngikutin nggak? Kumi ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak dulu baru Kumi. Wa akharina. Bukan yang walaqad fatanna. Kan itu 38. 34 deng, salah. Yeay. Sama papa sendiri suka gitu. 34. Walaqad fatanna Walaqad fatanna Sulaimana Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Ya Pak, anak kan ya Pak? Apa anab? Anak, cuma bacanya nggak enak itu. Ini apa? Cara-cara berhentinya. Ayo ikutin deh. Oke. Walaqad fatanna. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Sambung. Ya. Alqaina ala kursiyyihi jasada. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Suaranya mana ini? Udah keluar. Belum. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Kursiyyihi jasada. Kursiyyihi jasada. Thumma anab. Ayo. Semua. Thumma anab. Thumma anab. Thumma anab. Iya, pemirsa. Kita bismillahirrahmanirrahim lagi. Menyambung kemarin cerita mulai dari Nabi Allah Adam. Kita belajar dari genealogi para nabi, kisah-kisah para nabi, kemudian kita tarik spiritnya sampai Nabi Isa. Nanti berkumpul semuanya pada diri Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi. Oke. Yang mana nanti kita akan tarik pembelajaran penuhnya insyaallah dengan izin Allah pada diri Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam.
Menarik ya. Nanti kita akan belajar tentang apa sih gitu yang membuat kita ya, orang bertahan di semua ujian, cobaan, keadaan. Ya. Apa yang membuat orang bisa bertahan di semua ujian, cobaan, dan keadaan. Dan kita belajarnya dari kisah para nabi. Saya sudah tuliskan beberapa contoh. Misalkan seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau berada di dalam sumur. Oke? Berada di dalam sumur. Di gurun Sahara, nggak ada siapa-siapa. Kemudian Yunus ada di perut ikan, di dalam laut, di kegelapan malam. Oke? Kemudian Musa dikejar-kejar tentara terbaik sedunia saat itu. Dengan pasukan juga pasukan yang terbaik. Dengan persenjataan yang terlengkap. Dan kemudian akhirnya Nabi Allah Musa berhadapan dengan laut. Nggak bisa lagi kemudian kabur. Nggak bisa lagi melanjutkan pelariannya. Kemudian Ibrahim ada di dalam lembah. Di Mekah yang tidak ada apa-apanya. Nabi Allah Nuh di gunung. Kemudian banjir. Ya. Apa yang membuat mereka ini semua bisa bertahan? Yang insya Allah menjadi pelajaran buat kita juga semua. Apa yang bisa membuat kita bisa bertahan? Tapi setelah yang berikut ini. Silakan. Didukung oleh Saya, Joko Widodo, Presiden, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1438 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Menggapai rahmat dalam kemurnian Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Muslim dan Islam menjadi salah satu komunitas terkecil di Asia Timur, mendapatkan makanan halal dan kurangnya pendidikan Islam pun menjadi tantangan tersendiri. Jejak Rasul, Senin hingga Jumat jam 4:30 pagi selama bulan Ramadan. Paytrend, sebuah payment gateway dengan tampilan, cara penggunaan, dan mekanisme aplikasi yang sangat sederhana mempermudah Anda untuk melakukan transaksi dengan satu sentuhan, berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan, cashback pribadi, dan komunitas, biaya admin yang murah, tidak ada biaya bulanan, bernilai bisnis, dan memberikan lebih daripada sebuah aplikasi pembayaran biasa. Didukung oleh Kali lagi kita di Indahnya Tadarus. Kalau kita perhatikan surah Saud ayat 34, Kumi perhatikan, Kawida perhatikan. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Allah Sulaiman adalah sudah jatuh ya. Jadi walaqad fatanna Sulaimana secara tadabburnya adalah sudah jatuh begitu kira-kira. Kemudian wa alqaina ala kursihi jasada, ini ketimpa tangga. Banyak orang yang kemudian kejadiannya seperti ini. udah di PHK gitu kira-kira. Utang banyak, bini cerewet,
anaknya bandel nggak ketulungan, akhirnya nggak bisa bayar kontrakan, terus diusir. Nah posisi kayak gitu tuh bagaimana kita mesti bersikap? Ya, kartu kredit udah pada jebol semua, gitu kira-kira. Ya, orang yang nagih udah pada datang. Apa yang bisa membuat seseorang bisa bertahan? Nah kita belajar nih dari spirit Sulaiman. Udah jatuh dia ketimpa tangga. Al-Quranul Karim, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala ali. Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim tentang semua kisah para nabi buat Nabi Muhammad. Silakan kakak buka surah Hud ayat 120. Terima kasih pemirsa yang sudah berinteraksi lewat Facebook. Masya Allah, dari Damam hadir, dari Riyadh hadir, dari Hong Kong, Taiwan, dari seluruh tanah air hadir. Tanah air itu bahasa Inggrisnya land water, ya. Land, tanah, water, air. Ya. Sudah, buka surah Hud ayat 120. Terakhir, halaman terakhir, surah Hud halaman terakhir. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin. Kalau kita datang ke kakak, kita sebagai adik datang ke kakak, kakak udah ngalamin, kemudian kakaknya jadi kuat, maka kekuatan kakaknya netes kepada adiknya. Nanti si kakak akan bilang, tenang aja dek, saya juga dulu ngalamin kayak gitu, kakak ngalamin kayak gitu, udah tenang aja gitu. Ya, si adik punya adiknya lagi, maka adiknya lagi bilang, udah dek, tenang aja, kakak juga ngalamin kayak gitu. Nah, Nabi Allah Muhammad ini kan belajar nih, di paling bawah kan. Nabi Allah Muhammad paling bawah. Begitu Nabi Muhammad ini belajar dari kisah-kisah para nabi, dia menjadi kuat gitu. Nah kita coba jalan-jalan lagi ke surah Yusuf ayat 120. Ya, surah Yusuf surah ke-12 ayat 120. Ayat 102. Ya. Ayat 102. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Jadi Nabi Muhammad diceritakan kisah tentang Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu pernah dikepung sama kakak-kakaknya, dijeblosin ke dalam sumur. Tapi Allah bilang kepada Nabi Muhammad, aku menguatkan Nabi Allah Yusuf. Nah, kamu juga aku kuatkan. Kenapa? Karena kamu ini hambaku, kamu kekasihku, gitu. Nah diceritakan, nah, kita belajar ini semua supaya apa? Supaya kemudian kita kuat. Coba kakak tambahin. Siapa lagi coba? Nabi yang bisa jadi contoh. Nabi Ayub. Nabi Ayub, oke. Nabi Ayub bagaimana kesusahan beliau? Penyakit kulit. Penyakit kulit. Ini penyakitnya bukan sembarang penyakit ini. Penyakitnya Nabi Allah Ayub 17 tahun. Bayangin coba, ada orang-orang susah baru sebulan aja udah teriak-teriak. Kemana nih Allah nih gak nolong-nolong gitu coba. Nah dengan kita belajar nih kisah-kisah kayak gini, Masya Allah. Itu Nabi Ayub itu ya, kan kulitnya habis ini. Itu ada belatung jatuh, sampai dia pungut lagi tuh. Dia taruh lagi ini. Jom. Udah saking bersahabatnya sama belatung. Nabi apa lagi? Ya. Masih banyak kan? Nabi Assalamualaikum. Nabi apa lagi? Yakub. Yakub. Oke, Nabi Yakub. Apa kesusahan Nabi Yakub? Kehilangan anak dan Kehilangan anak yang dicintainya. Bertahun-tahun loh. Dari mulai kecil kan, puluhan tahun. Sampai kemudian dia matanya buta. buta. Kehilangan anak, buta. Dan segala jenis kesusahan, pemirsa semua yang dirahmati Allah, itu ada. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus nanti tengah-tengah kita akan ambil kisah tentang Nabi Sulaiman.
Gunanya apa? Gunanya kita mempelajari supaya kita ini menjadi kuat gitu loh. Ya, supaya kita kemudian menjadi kuat. Apa sih yang membuat kita bisa bertahan di semua ujian, cobaan dan keadaan? Insyaallah mudah-mudahan di segmen 3 kita akan mengetahui jawabannya setelah yang berikut ini. Tetap di Indahnya Tadarus. Didukung oleh Ya udah yuk. Duh, aku nggak ada uang cash nih. Udah tenang, aku bayar dulu ya. Mbak, aku bayarnya pakai QR Paypen ya. Oke, tunggu bentar ya. Makasih ya. Sama-sama. Sekarang Paytren sudah bisa bayar pakai QR. Tinggal scan aja, simple kan? Nantikan saat berbuka dengan info-info inspiratif dan menggugah hati. Bertemu mereka yang memaknai bulan suci dengan berbagi. Juga mereka yang berbagi kisah religi, kembali menuju jalan Islam. Menggali sejarah Islam yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Dan ragam menu-menu spesial khas Ramadan. Semua dalam Ramadan Kita. Setiap hari selama Ramadan, jam 3:30 sore. Menggapai rahmat dalam kemurnian Ramadan. Petik kebaikan hidup dengan memahami dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran bersama Profesor Dr. Quraish Shihab dan host Alvin Adam. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Dia yang mengatur segala urusan, mulai dari urusan langit sampai urusan bumi. Tafsir Al-Misbah setiap hari jam 3:30 pagi selama bulan Ramadan. Awali hari dengan kebaikan bersedekah. Gunakan aplikasi Paytren. Klik menu, kemudian klik afiliasi, pilih sedekah, kemudian pilih sedekah harian. Setelah itu, pilih sedekah yang Anda mau. Lalu centang setuju. Kemudian klik berlangganan. Lanjutkan sedekahnya. Jangan lupa, sedekahnya pakai ini. Didukung oleh Ya alhamdulillah. Tadi ada telepon tapi nggak bisa ditelepon balik dari saudara Auli di NTB. Masya Allah, salam buat Tuan Guru dan seluruh masyarakat NTB. Begini, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendidik anak dengan Sulaiman Spirit. Ya inilah yang lagi kita pelajari. Jadi Kak, kenapa Papa dulu ketika di penjara, ketika susah hidupnya, ketika hancur-hancuran, mampu bertahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah apa yang juga sudah membuat para nabi ini bertahan gitu. Loh, kita kan bukan nabi, memang, tapi kan kita belajar dari para nabi. Mereka kan imam kita semua. Kita punya patron gitu loh, patron yang kemudian dia serinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi ketika menjawab pertanyaan ini semua, ya, apa yang bisa membuat Nabi Allah Yusuf ketika di dalam sumur, ditinggal, binatang buas juga banyak, ular kalajengking, ya, segala rupa gitu loh. Terus Nabi Yusuf itu masih kecil gitu loh. Kira-kira segede abang kun, kurang dari segede kumi. Kok dia sekecil itu mampu bertahan? Apa yang bisa membuat dia bertahan gitu loh? Karena dia tidak pernah mengharapkan yang lain datang. Beda dengan kita-kita, begitu kita punya kontrakan habis, ketika kita punya kemudian kebutuhan harus bayar-bayar, yang kita harapkan adalah selain Allah, duit, pertolongan manusia, dan ini akan makin sengsara. Bayangkan tuh Pak, kalau Nabi Yusuf ini, kalau kita tarik berarti kalau Nabi Yusuf ini nanti munculnya kan Yusuf Spirit, gitu kan? Kalau Nabi Yusuf berharap yang datang itu adalah manusia, dan sungguh manusia tuh datang. Tapi manusia yang datang kepada Nabi Yusuf, penjual manusia, pedagang manusia, kecewa tidak? Kecewa. Makanya tuh Papa tuh langsung bicaranya apa coba? Pada saat itu Kawirda bicaranya langsung begini, la ilaha illallah. Udah nggak mau ngarepin duit, itu aja udah. Udah nggak mau ngarepin orang.
Udah, ini hanya ada antara saya sama Allah. Udah gitu aja. Akhirnya ketemu mama. Terus lahir kakak. Ini waktu lahir dia nih pemirsa nih. Waktu lahir si Wirda. Waduh, gak ada duit kita. Beneran loh, waduh, doraka kualat loh. Ini serius, bener diketawa lagi. Ya udah sih gimana? Iya tuh ke Allahnya tuh bang gitu. Hari ini kita bicara tentang problem. Besok nih, insya Allah kita akan bicara tentang mimpi. Ada 2, ya. Kita bicara hari ini tentang problem, toh? Apa yang membuat mereka mampu bertahan? Di problem, di kesulitan, di masalah, apa yang membuat mampu bertahan? Jawabannya sederhana, pemirsa. Saya kasih hari ini. Sederhana dan insya Allah pemirsa pasti ingat. Apa coba? Ada Allah. Ini aja nih. Jangan yang lain udah. Jangan ada mertua. Jangan. Begitu lu datang ke mertua malah dimaki-maki susah. Ada temen nanti malah dia lupa sama kita tambah susah. Allah. Nah besok kita akan belajar. Kalau di urusan impian gimana? Kalau di urusan cita-cita gimana? Kalau di urusan kemudian keinginan gimana? Dream gimana? Sama. Besok kita akan belajar lagi dari Sulaiman Spirit. Bahwa ternyata kita bisa ini mencapai apa yang kita inginkan juga. Sebab ada Allah. Ya. Subhanallah. Kembali nih pemirsa. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus ada di perut ikan. Di dalam laut gelap pula. Tapi dia mampu bertahan. Kenapa? Karena dia yakin dimanapun ada Allah. Oke? Nabi Musa ketemu Fir'aun, laut, Ibrahim ketemu lembah di Mekah, Nuh, gunung, banjir, Ayub, penyakit 17 tahun, Yakub kehilangan anak, dan seterusnya. Ya, sampai nanti kita belajar tentang Sulaiman, ternyata rahasianya sederhana. Di episode apapun yang kita alami, ada Allah di sana. Baik, di ujung acara ini, kita berdoa pemirsa. Siapa tahu di antara saudara ada yang lagi kesusahan, ada yang lagi kesulitan. Ada yang lagi punya banyak masalah. Saya doain. Kak Wirda juga doain ya. Kak Kumi juga doain. Mudah-mudahan semua yang lagi sulit. Justru di tengah kesulitan itulah datang Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kesulitan itulah yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Hadirlah ya Allah. Di semua kesulitan semua kawan-kawan kami ini ya Allah. Hadir di semua masalahnya saudara-saudara kami ini. Hadir ya Allah. Dan berikanlah pertolongan-Mu. Hadirkan iman, kepercayaan diri, keyakinan kepada Engkau ya Allah bahwa Engkau ada dan Engkau pasti menolong. Rabbi fir lana dzunubana warhamna wa'afina wa'fu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu ya, ya di episode berikutnya. Jangan lupa pakai Patreon-nya. Ya, yang belum pakai Patreon-nya, betul nggak Kak? Insya Allah di dalam Patreon ada Allah katanya. Emang di dalamnya kan ada dakwah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.